Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada tiga yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada tiga yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat, sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniai hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa yang tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup. Yang 7. 6 atau 7, Mas? 6. Dengan air dan dengan darah ialah air dan darah yang keluar dari lambung Yesus waktu ditusuk tombak. Barangkali ayat ini juga melawan ajaran sesat bahwa pembaptisan Yesus di Yordan telah cukup tanpa penderitaannya di kayu salib. Dalam sorga di bumi, bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani, karena bagian ini pasti tidak asli. Tidak asli sama dengan Palsu, dan dia hanya ditambahkan, dia bukan kitabnya. Di dalamnya lagi. Terima kasih ya. Ya. Udah baca sendiri kan? Udah. Hanya tambahan-tambahan yang tahu-tahu diselip-selipkan, dimasukkan jadi terdalam. Yang sebenarnya cuma catatan-catatan. Sepertinya setiap saya ke gereja dulu, yang ini kok nggak dibaca ya? Oh gitu. Tapi rumahnya masih ada di situ. Tapi ada yang lenggak. Oh iya. Boleh milih pakai mukena atau kerudung aja dulu sementara. Bebas sih Mbak. Oh iya. Mbak, ya sih. Kamu duduk sini aja dulu. Oke sih. Pakai mukena aja ya Mbak ya. Iya, nak pinter kok ya. Oh ya. Si pinter. Tante mau baca kertas dulu sebentar aja. Sebentar aja. Kertasnya ini dibaca tante dulu. Kalau Oksi mau di pangku tante,
Ya nangkepnya kentang. Habis ini beli kentang nanti ya sama tante sama oma ya. Oke. Ini cocok berapa Bu? 3. Oh. Sama masnya belum dapat putro. Cuci lupa. Tante mau baca, kamu diem dulu ya. Oke? Sip, pintar. Nanti kita beli donat habis ini ya. Habis ini beli donat sama tante. Habis ini beli donat ya. Yuk, duduk dulu sini. Nah, sini. Nanti lihat sana. Tante mau baca. Baca ini sebentar. Tante mau baca sebentar. Bentar ya. Ya, sebentar gini. Tante kasih tahu dulu. Sebentar aja. 5 menit. Oksi diem. Nanti terus kita pulang ketemu mama ya. Oh ya? Ya. Oke. Oksi lo nggak sini wes, ra apa-apa. Nah, boleh duduk sini Dah. boleh. Saksi kecil, Ya, saksi ya. kecil ini. Saksi kecil. Apa saksi? Oksi sama tante dulu naik lagi, naik tangga dulu ya, ya. Oke. Wah, ini wes appreciate banget, wes. Nanti mohon izin, pas kayak ini boleh di share di media sosial. Boleh. Boleh ya, lajeng terus nanti mohon bisa diceritakan turning point-nya. Akhirnya mantep berislam dan harus sekarang gitu ya. Nanti sesudahnya. Oke. Dikip dulu. Apa ya ngomongnya nanti? Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Mualaf Center dimanapun Anda berada, dan juga sahabat hijrah dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ahad 6 Agustus 2023 kita di gedung Mualaf Center kedatangan tamu. Insya Allah sebentar lagi Mbak Garnis ini akan mengucapkan kalimat syahadat. Tentunya nanti akan sedikit bercerita apa yang kemudian beliau rasakan dan seperti apa pengalaman empiris beliau. Tetapi sebelumnya di pertemuan kita kali ini kita akan langsungkan terlebih dahulu prosesi syahadatnya. Sebelum kita membaca satu lembar kertas ini, Mbak Garnis, saya tanyakan sekali lagi, ada paksaan untuk memeluk agama Islam? Tidak ada. Tidak ada, dan mantep dari diri sendiri ya. Mantap. Baik, tentu akan ada konsekuensi nanti sesudah berislam. Semoga bisa menjalankan dengan sebaik mungkin. Baik, ya. Baik, langsung saja untuk proses syahadat kali ini kita mulai. Ikuti saya ya Mbak ya. Mungkin kalau mau dibawa boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Garnis Yuli Permatasari, tempat tanggal lahir Yogyakarta 4 Juli 1986, alamat pekerjaan karyawan swasta, agama terdahulu Kristen. Dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini, Ahad tanggal 19 Muharram 1445 Hijriah, 6 Agustus 2023 Muharram, telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Kristen. Dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan kalimat syahadat. Baik, saya pandu. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi bahwa bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, selain Allah, dan saya bersaksi dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Silakan dibaca, selesaikan. Dan berikut pernyataan. Berikut pernyataan saya. Selanjutnya saya menyatakan sanggup
patuh dan taat menjalankan perintah syariat Islam. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua. Amin. Yogyakarta, Ahad 19 Muharram 1445 Hijriah, 6 Agustus 2023. Semoga istiqomah ya Mbak ya, dan bisa dijalankan keislaman dengan baik. Saya minta doa semoga dapat teman-teman yang mendukung. Amin. Tanda tangan dulu, nama terang dan tanda tangan. Saya di sini dulu, di sini kena materai. Satu lagi Mbak. Mohon izin selaku saksi dan saya Yun Tapa Astoni pun sama nama terang dan tanda tangan sama nama terang satu lagi. Baik. Boleh kasih selamat buat putranya, Bu. Alhamdulillah prosesinya cepat dan tentunya mengandung konsekuensi ya, untuk bisa berislam dengan lebih ya, semoga dibarengi istiqomah dan kemudian semua konsekuensi berislam ini bisa dijalankan dengan baik. Pasca syahadatnya dulu nanti kita bahas sedikit tentang perjalanan ingin menjadi muslimnya ya Mbak ya, tapi mungkin bisa diceritakan pasca bersyahadat barusan proses ini apa yang dirasakan Mbak? Wah, lebih lepas maksudnya pulang balik lagi ke muslim rasanya lebih mantap ya ini jalannya ya, Insya Allah ya. Semoga ini yang bisa dibawa sampai akhir hayat lah. Ya, amin. Baik, baru saja kita simak bersama proses syahadat yang dilakukan oleh Mbak Garnis. Tentunya kita doakan bersama semoga beliau semakin istiqomah dalam menjalankan Islam. Allah pertemukan dengan teman-teman seiman yang mendukung keislamannya. Nah, sedikit mereview nih Mbak. Kita juga ingin tahu nih apa sih sebenarnya yang mendorong Mbak akhirnya perlu segera nih untuk segera berislam dan turning point-nya apa nih? Udah lama sih di Kristen ya, udah lama sudah ngerti Kristen gimana. Sekitar berapa lama kemarin? 8 tahun. Oke. Setelah 8 tahun, setelah mengalami berbagai macam ya naik turun drama, akhirnya kayaknya tetap dari lahir Islam sama seperti Ibu bilang, lahir Islam ya, matimu ya Islam. Nah itu dari sebelum saya Kristen, Ibu udah bilang gitu. Jadi ternyata ya sampai sekarang ya titik ini kan balik meneh. Itu memang takdir dari lahir ya, ya balik lagi tetap ke muslim. Itu mungkin sedikit itu artinya pengalaman selama masa itu ada ya pasti riak-riak yang dirasain. Nah itu apa kemudian kok kayaknya memang akhirnya ya kembali Islam qadarullah memang keluarga muslim ya Bu ya. Baik. Jadi memang karena pernikahan ini berarti. Oke. Nah ini bisa sedikit mungkin bisa insight buat kami, bisa diceritakan Mbak apa yang kemudian kok jadi ya mungkin dulu bahasanya bucin karena ngerasa wah kayaknya ini nih ya mungkin masa muda ya. Terus sekarang sudah ya menemukan
kayaknya tetap harus balik. Di sana pun ikut suami. Ada perlakuan yang Nggak kurang ada. ahsan? Nggak ada. Kalau perlakuan suami saya yang dulu baik, cuman karena memang kita nggak sejalan aja, jadi Oke. ya sudah. Jadi dalam membina rumah tangga kemarin juga agak kesulitan atau seperti apa, sehingga kayaknya juga artinya ini juga menjadi jalan menuju Islam lagi gitu. Ya kalau masalah pasti ada. Pasti. Sampai bercerai itu pasti ada masalah. Cuman kalau untuk kasar, KDRT itu enggak baik. Tapi tetap memang kayaknya bukan jalannya. Saya yakin maksudnya semua agama itu baik juga, cuman bukan itu, bukan di sana. Ternyata tempat saya bukan di sana. Tempat saya dari awal simbah saya ngajarin semuanya ya ini, yang muslim ini begitu balik, isi so masih bisa sholat, masih bisa, masih ini, ya bisa baca Al-Fatihah bisa. Terus ya ini Islam gue. Oke. Balik, saya nggak tahu mesti ngomong apa. Pergulatannya udah lumayan soalnya ya. Baik. Masya Allah. Jadi itu sedikit banyak yang Mbak alami ya, sehingga kemudian kok ya memang keluarga memang muslim. Tentu ini juga tidak lepas dari doa ibu khususnya ini pastinya. Kalau aku ya terutama ya itu kan sama agama itu kan teman hidup ya. Jadi aku juga punya. Pokoknya sekarang itu harus apa? Yang mana? Soalnya itu tanggung jawab kita besok kalau dia sudah mati ya itu. Betul. Ya. Selama Mbak memeluk agama lain ini keluarga gimana, Bu? Ya kalau itu ya sebenarnya apa ya terserah kalau sebenarnya. Tidak semua itu baik tergantung yang menjalankan. Iya. Ya, nggak ada anggota itu nggak ya sudah berjalan, dia harus berjalan sendiri ya soalnya kan dua jauh kan. Iya. Oh, Iya, soalnya gue tinggalnya kan Jakarta. oh sempat tidak tinggal di Jogja. Oh baik, ya ya. Jadi kita memang cuma dua jauh. Artinya doa keluarga tetap terus ya Bu ya. Iya. Semoga jadi harapannya kan sampai surga bersama ya Bu ya. Iya, alhamdulillah bisa itu kok. Jadi aku tuh juga gimana namanya orang tua ya. Betul. Oke. Masya Allah ya. Dengan sudah kembalinya berislam tentunya keluarga juga semakin ayem ya, dan mungkin jalannya bisa terus bersama-sama ya Mbak ya. Baik. Ya. Oh ya, sedikit Mbak. Kan artinya sempat berada mempelajari agama lain selama menjadi Kristen itu. Apa gimana Mbak melihat konsep ketuhanan di Islam dengan konsep ketuhanan Trinitas di Kristen? Gimana ya ngejelasinnya? Dari sepanjang yang Mbak pelajari. Kalau saya sih bingung gimana ngomongnya ya. Soalnya mereka punya, dari Kristen itu punya ini sendiri ya. Ya semua pasti kalau beda agama pasti akan ada sendiri ya untuk Tuhannya. Gimana ya Mbak? Aduh ngomongnya. Sependek yang Mbak pahami. Artinya kan tentu tidak hanya ikut suami terus kemudian hanya ke gereja saja, tapi pasti ada nilai-nilai yang tanamkan, disematkan untuk kenapa kemudian kita berdoa untuk apa, seperti itu. Selama di sana maksudnya. Gimana ya ngejelasinnya Mbak? Saya kok bingung ya malahan. Soalnya bukan kenapa-kenapa, semua itu ngajarinya baik juga, cuman memang dari Tuhannya sendiri sudah berbeda. Yang di Muslim itu jelas Nabi Isa di mereka dituhankan. Itu saya tahu karena saya Muslim, awalnya Muslim. Tapi itu kan kalau di Nasrani itu mereka Tuhannya satu, dan di sana mau basic yang mereka punya itu semua anak Tuhan bakal masuk surga. Tidak asal berbuat baik. Kalau di kita kan masih sholat wajib, itu wajib. Kalau tidak sholat akan susah, pokoknya bisa nggak masuk surga. Itu karena
atau enggaknya kita. Ya, Kalau tiang agama tiang ya. agamanya sudah jelas. Kalau Nasrani, Kristen yang saya tahu, saya belajar dari mantan suami saya dulu, baik, yang penting baik, ke gereja ya, bisa ke gereja, nggak bisa ke gereja, nggak usah ke gereja. Jadi yang nggak ada penting punishment baik ya. dulu, ya. Yang penting jadi orang baik dulu, cuma kayak gitu sih Mbak. Dan makin kesini Mbak nggak setuju ya? Iya, ya orang nggak cuma baik aja, tetap harus Tuhan kita kan ada, kita tetap Betul. harus taat, aturannya kayak gimana, ada dasar-dasarnya yang harus memang dilakukan itu pedoman seperti ya. apa, iya. Kalau di Muslim kan jelas ada sholat, kalau kamu nggak sholat nggak bisa masuk surga, kan kasarannya kan gitu. Iya, Harus sholat, puasa itu wajib. Kalau nggak puasa, misal jelas banget di Muslim kalau nggak puasa, ada bolong puasa pun tetap harus Mengganti, membanti kan, ya, bayar untuk yang tidak puasa itu. Jadi lebih setuju ya dengan Lebih konsep setuju itu ya. dengan konsep yang memang semua itu harus ada pegangannya, pedomannya, nggak cuman harus baik aja. Baik, Masya Allah. Ya, Alkitabnya sendiri loh. Sudah teriak-teriak. Ya. Semoga yang sudah dibaca ini memantapkan ya. Ya. Ya, bahwa artinya ini semoga sudah jadi keputusan final. Mohon bisa dibawa sampai akhir hayat. Amin. Dan semoga ketemu lagi di surga tentu ya Bu ya. Amin. Sesurga sekeluarga gitu ya. Terakhir Mbak, tadi mungkin sedikit saya singgung di awal, tapi mungkin alhamdulillah hari ini tergerak ya. Mungkin rencana untuk bersyahadat sebelumnya sudah cukup lama atau dalam beberapa waktu ini baru terlintas? Sudah cukup lama, cuman baru KTP ku harus diganti. Oh, Baru gitu. Kalau untuk puasanya sudah sudah. puasa, ikut puasa Ramadan sudah. Idul Fitri ya ikut sholat Id di lapangan tetap udah ikut. Cuman ya nanti biar Allah yang hitung gimana. Saya belum maksudnya belum mu'alaf resmi ya dengan seseorang menyebut syahadat tanggal sekian tapi ya saya sudah sebelum ini pun saya sudah menjalankan syariat ya. Baik. Berarti dalam situasi yang saya ingin tanyakan ketika akhirnya Mbak sudah tergerak lagi untuk menjadi muslim, itu kan berarti ada effort untuk mensegerakan. Kenapa harus saat itu? Nah, saat itu tentu sebelum Mbak datang ke sini ya. Artinya di momen itu bagaimana situasinya Mbak? Maksudnya tuh aku harus sekarang nih. Saya takut artinya, mati dalam keadaan Kristen. Oke. Saya takut mati sebelum saya syahadat. Oke. Selain itu ada lagi? Enggak sih? Yang apa Gitu ya? Turning point-nya memang karena kematian. Saya takut. Kematian adalah sebaik-baiknya nasihat ya. Baik. Berangkat dari pengalaman juga, khususnya ya Mbak ya. Kalau ini kan case-nya Mbak memang keluarga dari Muslim dan sempat berpindah di agama seberang gitu ya. Nah, artinya itu bisa dibagikan bagi orang-orang di luar sana yang mungkin sebenarnya mengalami situasi serupa dan udah nih, kalau udah yakin banget nggak perlu nunggu waktu lagi, bisa semacam himbauan atau ajakan kepada teman-teman. Gimana Mbak? Kalau memang sudah yakin muslim, percaya pasti balik ke muslim lagi. Mau sebucin apa, kalau memang kalian ngerasain, tapi misalkan nih ngomong sama orang tua meskipun sudah di blacklist, pasti orang tua pasti bakal mau nerima lagi, pasti. Baik. Misalkan ada yang takut lo ngomong sama ibunya atau misalkan kasarannya wis didepak dari kakak pun nggak mungkin orang tua itu nggak.
Bisa kali, ya. bisa tetap. Kasih sayang orang tua itu tanpa batas ya Bu ya. Dan doanya nggak habis-habis ya Bu ya. Masya Allah. Ya itu turning point yang Masya Allah sekali. Sahabat Mu'alaf Center Yogyakarta dimanapun Anda berada, kita sudah ikuti bersama prosesi syahadat bersama Mbak Gardis, bahwa hari ini itu sekelumit cerita Mbak Garnis, semoga bisa menjadi inspirasi dan buat yang mengalami situasi serupa. Artinya yang perlu saya garis bawahi ternyata bahwa betul sekali apapun keadaan seorang anak, orang tua itu tetap nggak ada mantan orang tua ya, yang insya Allah doa itu akan terus mengalir selagi masih ada di dunia ya Bu ya. Yang tentu menginginkan akan sampai surga sekeluarga. Baik, terima kasih Mbak Gani, semoga istiqomah ya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak. Iya. Baik, sahabat Mu'alaf dan juga insan hijrah dimanapun Anda berada, demikian tadi prosesi syahadat yang dilangsungkan di Gedung Mu'alaf Center Yogyakarta. Tentunya kami tidak lepas untuk terus meminta doa, dukung terus dakwah kami di Yayasan Mu'alaf Center Yogyakarta. Dan akhirnya kami yang bertugas, kami mengucapkan barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.